Ibu sehat, Bu? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Tidak, Pak. Tidak. Bu, Tidak. sudah berapa tahun Bu Ibu di situ? Mengajar. Selama masa honor sudah 15 nih, 15 tahun. 16 tahun. Masuk 16. Selama ini memang tidak ada begitu. Nggak ada Tidak, masalah. tidak pernah. Tidak melakukan suatu perbuatan pidana, tapi dia dituduh telah melakukan suatu perbuatan pidana. Itu merupakan pelanggaran. Nah, inilah artinya kondisi peradilan kita saat ini parah. Lebam di sekujur tubuh dan mama pakai masker. Pas dibuka maskernya, bibirnya biru dan bukannya di visum, mama saya malah ditahan. Kriminalisasi terhadap guru kembali terjadi. Dituduh menganiaya seorang anak murid yang merupakan anak dari polisi. Supriyani, seorang guru honorer di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, harus duduk di kursi pesakitan. Bertujuan untuk mendisiplinkan murid, perlukah tindakan guru Supriyani dibawa hingga ke meja hijau? Bersama saya, Nadia Valeri, inilah iNews Files. Kami hanya meminta dibebaskan teman kami, Ibu Guru Supriyani. Sidang kasus dugaan penganiayaan murid yang melibatkan Supriyani, seorang guru honorer di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih terus bergulir. Dalam sidang yang digelar Senin 11 November 2024, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut bebas Supriyani. Membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014. Walau begitu, meski mengajukan tuntutan bebas, jaksa tetap berkeyakinan bahwa Supriyani telah melakukan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak dari seorang anggota polisi. Namun, jaksa menyebut perbuatan Supriyani yang dianggap sebagai tindakan pembinaan yang dilakukan secara spontan tanpa ada niat jahat untuk melukai murid. Dalam persidangan, jaksa mengungkapkan sejumlah hal yang meringankan tuntutan. Di antaranya, guru Supriyani bersikap sopan selama persidangan. Supriyani juga telah mengabdi sebagai guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009. Supriyani memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatiannya dan ia belum pernah dihukum sebelumnya. Selain itu, tidak ada hal-hal yang memberatkan. Atas pernyataan jaksa itu, Supriyani melalui kuasa hukumnya pun mengajukan pledoi atau nota pembelaan karena ia mengaku tidak pernah menganiaya muridnya. Bantahan Supriyani juga dikuatkan kesaksian seseorang berinisial L saat pemeriksaan di Propam yang menyebut sang murid terluka karena jatuh di sawah, bukan dianiaya. Kemarin kan kita bisa dengar bahwa dari JPU itu bukan menuntut bebas ya, dia menuntut lepas dalam artian bahwa katanya ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Jadi di pledoi tadi kan saya sudah bahas bahwa itu aneh, bagaimana ada perbuatan tetapi tidak ada mens rea. Karena perbuatan yang disangkakan Supriyani itu kan kesengajaan melakukan kekerasan. Artinya dia pada satu sisi dia sudah membuktikan bahwa Supriyani ini sengaja. Kalau sengaja di situ kan ada niat, ada kehendak dan ada pengetahuan bahwa dia tahu perbuatannya ini akan menimbulkan misalnya kekerasan atau luka lecet. Nah, pada kesimpulan akhirnya dia mengatakan bahwa itu tidak ada niat. Jadi ini saling kontradiktif argumennya. Supriyani merupakan seorang guru honorer di Sekolah Dasar Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Supriyani dilaporkan ke Polsek Baito pada 26 April 2024 atas tuduhan penganiayaan murid kelas 1 berinisial D yang merupakan anak anggota polisi bernama Aibda Wibowo Hashim.
Dugaan penganiayaan bermula saat orang tua murid menemukan luka di bagian tubuh anaknya. Orang tua korban menduga luka itu diakibatkan oleh guru Supriyani yang memukul anaknya menggunakan gagang sapu. Setelah berbulan-bulan proses hukum berjalan, kasus ini mencapai titik baru pada 16 Oktober 2024. Guru Supriyani resmi ditahan oleh Kejaksaan Konawe Selatan dan ditempatkan di Lapas Perempuan Kendari. Guru Supriyani sempat menjalani penahanan di Lapas Perempuan selama seminggu, sebelum akhirnya penahanannya ditangguhkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atas permintaan kuasa hukum dan keluarga. Dan saat ini saya sudah bersama dengan mantan Kabar Eskrim Polri Susno Duaji yang juga telah menjadi saksi dalam persidangan kasus yang menjerat Guru Supriyani. Pak Susno, ini mengikuti awal mula kasus Supriyani hingga persidangan. Iya. Apa pandangan Anda terhadap kasus ini, Pak? Ya, kasus ini nyata benar baunya itu menyengat ya. Bisa-bisa yang mencium baunya ini pingsan. Bau rekayasa sama bau kriminalisasi. Kenapa saya katakan gitu? Ya, kalau ini tidak rekayasa, tidak kriminalisasi, perkara ini tidak sampai ke pengadilan. Cukup sampai di polisi langsung dihentikan. Andaikan dia terbukti di tingkat Polri bahwa Ibu Supriyani ini betul memukul muridnya, maka itu tidak bisa dihukum. Karena ada peraturan perundang-undangan yang mengatur itu. Kecuali yang sangat berlebihan sampai KO, sampai pingsan gitu kan lain. Tapi kalau untuk tujuan mendidik sampai batas-batas tertentu nggak bisa dihukum. Yang kedua, sudah ada pula jurisprudensi dari Mahkamah Agung yang menyatakan perbuatan seperti itu nggak bisa dihukum. Perkara ini ya tidak terbukti. Mengapa tidak terbukti? Alat buktinya apa? Satu, keterangan saksi. Anak dijadikan saksi, anak di bawah umur ini tidak disumpah. Karena tidak disumpah dan anak-anak berubah-ubah keterangannya, maka ini lemah sekali untuk jadi saksi. Tapi seharusnya boleh atau tidak, Pak Susno? Nggak boleh, hanya bisa diambil keterangannya untuk memperkuat keterangan saksi dewasa. Oke, ini sudah pelanggaran. Ya jelas lah. Jadi boleh diperiksa, tapi tidak bisa dijadikan alat bukti. Yang kedua, saksi dewasanya. Bu guru siapa itu? Bu guru kelas 1A, kepala sekolah, dan lain-lain. Ini juga menyatakan tidak ada peristiwa itu. Kemudian Pisem sudah jelas tidak menyatakan itu dipukul dengan sapu. Pisem ini cacat gitu ya. Kenapa cacat? Karena bukan dibuat oleh dokter forensik. Aneh kan? Bin ajaib, jaksa menerima. Dan lucunya lagi alasan jaksa, karena sudah lengkap berkasnya. Sudah ada laporan polisi, sudah ada keterangan saksi, sudah ada ini. Bong, bukan lengkap. Yang penting terbukti apa tidak perbuatan ini. Yang bermain aparat penegak hukum? Bukan bermain, yang mengerjakan. Saya nggak tahu mengerjakan itu sambil main-main atau bermain atau apa, tapi fakta yang tak terbantahkan ya itu. Dan ini yang terangkat ke permukaan. Yang tidak terangkat ke permukaan, wah banyak sekali mungkin. Nah, inilah artinya kondisi peradilan kita saat ini parah. Parah ya Pak Susno, bobroknya di mana Pak Susno? Kok bisa masih terjadi? Bukan di mana, nggak usah ditanyakan bobroknya di mana, kasat nyata. Dan yang paling bobrok itu ada di pengadilan, ada di hakim. Artinya kalau hakim sudah jebol, ini berarti sudah gawat darurat. Apa dong solusinya Pak? Ya solusinya kita nunggu dan kita percaya dengan presiden baru kita, dengan pemerintahan baru, Pak Prabowo yang menyatakan bahwa dia ingin pemerintahan yang bersih, tidak memihak pada orang punya duit dan sebagainya. Ya harus ada langkah yang bagus. Bukan lagi reformasi ya, tapi revolusi itu kan. Berhentikan semua, seleksi ulang gitu. Sampai ke bawah-bawah, sampai ke sampai ke bawah. Ya karena yang nakal ini, saya katakan yang nakal ya, bukan seluruhnya ya. Masih yang alim, yang tidak mempan sogokan, yang tidak mempan apa banyak. Tapi yang nakal ini merata. Sudah saatnya kita lakukan suatu langkah nyata. Oh, terbatas peraturan perundang-undangan. Presiden itu dalam perundang-undangan dia punya senjata, berwenang membuat perpu. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Manakala
situasi yang dihadapi dalam keadaan gawat dan darurat. Nah ini bukan gawat dan darurat lagi, menakutkan. Ya. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, eksekutif itu harus didukung oleh badan peradilan yang bersih. Turut membantu Guru Supriyani, Camat Barito justru mendapatkan teror dari orang tak dikenal. Seperti apa kronologinya? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi.